Banyak orang mau melakukan apa saja asal hidupnya bahagia. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita belajar satu pelajaran penting, di mana ada banyak tempat-tempat yang mungkin indah bagi kita. Bahkan ada banyak hal-hal yang membuat kita mungkin merasakan bahwa ini sangat indah. Bahkan kalau kita misalnya melihat, banyak orang mau melakukan apa saja asal hidupnya bahagia, asal hidupnya indah, asal hidupnya puas dan tentram. Maka tidak heran ada anak-anak muda yang lari pada narkoba, seks bebas, minum alkohol, judi, ya. Orang-orang yang lebih tua pun menyibukkan diri dengan mencari harta dan kuasa. Ya. Orang lain mencari agama-agama, kebatinan, ya. Apapun yang dapat mententramkan hati atau menenangkan hati. Ya. Tetapi mereka yang memilih hal-hal yang tadi, ya akhirnya harus mengakui bahwa kenikmatan bertolak belakang dari kebahagiaan, ya, bertolak belakang dengan kebahagiaan. Jadi, adakah pilihan yang tepat menurut Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih? Pada kesempatan ini, saya mau mengajak kita belajar bahwa di dalam Mazmur pasal 1 itu dikatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencobong, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu sekilas saya bacakan. Nanti Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih membacanya di kitab Mazmur pasal 1. Ya. Nah, memberikan jawabannya, ya. Tadi pertanyaannya, adakah pilihan yang tepat? Ya. Secara negatif, kebahagiaan tidak dapat, ya, dari perbuatan fasik. Ya, perbuatan yang buru-buru tadi, yang hingga mengakibatkan berdosa. Maka orang yang mau berbahagia harus menjauhi semua hal yang membawanya dalam dosa. Harus menjauhi hal-hal yang membuat orang itu berdosa. Jikalau tidak, Bapak Ibu, teman-teman semua, kehidupan berdosa akan membawa kegagalan hidup, bahkan kehancuran hidup, ya. Dan akhirnya kebinasaan. Seperti dikatakan di Mazmur pasal 1 ayat 6, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar dan jalan orang fasik menuju kebinasaan. Apakah kita mau seperti itu? Tentu semua orang tidak mau menuju kebinasaan hidupnya. Tetapi semua orang mau menikmati hidupnya dengan, ya, kebahagiaan, ketentraman. Ya. Makanya orang tidak kenal capek, lelah. Ya. Nah, sebaliknya, secara positif, kebahagiaan hanya kita dapat di dalam hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya, ayat 2 tadi sudah katakan. Maka orang yang hidup seturut firman Tuhan, ya, akan diberkati dengan keberhasilan, akan diberkati dengan kedamaian, ketenangan. Ya. Dan bukan hanya itu saja, Tuhan berkenan kepadanya, sehingga apapun yang diperbuatnya, Tuhan membuat berhasil. Namun di sini yang lebih penting, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih,
Orang demikian dijamin penuh oleh sang sumber hidup, ya, yaitu Allah sendiri yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahagia itu tumbuh melalui rangkaian pilihan dan keputusan yang membentuk kebiasaan seumur hidup. Hal menghindari dosa dalam segala bentuknya. Saya mau memberikan tips Bapak Ibu. Ya, hari ini kita sudah beraktivitas, sudah bekerja, bahkan sudah melakukan tugas-tugas kita. Apakah kita sedang membangun hidup melalui pilihan-pilihan dan kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita hidup mesra, serasi dengan Tuhan? Kita tidak perlu merasa bahwa perjuangan rohani itu berat. Perjuangan di dalam pekerjaan, di dalam usaha itu berat. Sebab Tuhan Yesus telah memasuki sejarah manusia, ya, membuka jalan dan memberi teladan, ya, teladan hidup bagi kita semua. Maka saya mau katakan bahwa pilihan kebahagiaan adalah tanggung jawab kita sendiri. Allah menyediakan jalannya, tetapi Ia tidak memaksa kita untuk menjalani kehidupan ini menurut kehendaknya. Keputusan ada di tangan Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati.